Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Leon Mustafa Kamal, salah satu mahasiswa Unisnu Jepara. Dan pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat database di MySQL. Dan pada video kali ini saya akan membuat database, yaitu database parkir, sistem parkir, yang dimana nanti ada beberapa tabel yang akan saya buat. Yang pertama yaitu pemilik, petugas, kendaraan, dan parkir. Dan di sini saya akan menggunakan perintah DDL, DML, dan join. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama kita harus membuka exam terlebih dahulu dan mengaktifkan Apache dan MySQL. Setelah itu kita klik seal. Ya. Oke, untuk yang pertama-tama kita ketikkan MySQL menu root. Jika sudah, kita bisa melihat database apa saja yang berada di dalam file exam kita dengan menggunakan perintah show databases. Show databases. Nah, dan di sini saya akan membuat database baru, yaitu namanya DB parkir gitu. Untuk membuat database baru, kita perlu membuatnya dengan perintah create database, lalu nama databasenya. Di sini saya akan menamainya dengan DB parkir. Oke. Untuk masuk ke dalam file DB parkir, kita perlu menggunakan perintah use nama databasenya, yaitu DB parkir. Oke, sudah. Saya bagi dua agar mempermudah dalam membuat tabelnya. Nah, di sini saya akan membuat tabel, yaitu yang pertama tabel pemilik, yang kedua tabel petugas, tabel kendaraan, dan selanjutnya tabel parkir. Untuk membuat tabel, kita gunakan perintah create table, lalu nama tabelnya. Karena di sini saya akan membuat tabel pemilik, jadi saya akan menamai nama tabel pemilik. Lalu buka kurung. Yang pertama ada nih, dengan tipe chart, size-nya 16, mode atau tidak boleh kosong, primary key. Yang kedua ada nama varchar dengan size 40, mode, lalu ada alamat varchar dengan size 20, mode, tutup kurung, dan titik koma. Oke. Yang kedua saya akan membuat tabel petugas, sama seperti tadi perintahnya create table, nama tabelnya tabel petugas, buka kurung,
Yang pertama ada ID petugas, integer, size-nya 4, not null, primary key, koma. Yang kedua ada nama petugas, varchar, size-nya 40 juga, not null. Lalu ada alamat petugas, varchar 20, not null, tutup kurung. Lalu yang kedua ada tabel kendaraan, create table kendaraan, buka kurung, enter. Yang pertama ada plat nomor, varchar, size-nya 6, not null, primary key. Lalu ada jenis kendaraan, varchar, size-nya 15, not null. Lalu ada merek, tipe datanya varchar dengan size 10, not null. Lalu yang terakhir ada warna, varchar, size-nya 10, not null. Tuh. Lalu yang terakhir saya akan membuat tabel parkir, create tabel parkir. Buka kurung. Yang pertama ada nomor parkir, integer, size-nya 3, not null. Primary key. Lalu ada nick, char 16, not null. Lalu ada plat nomor, varchar dengan size 6, not null. Koma. Lalu ada ID petugas, integer, dengan size 2, not null. Lalu ada area, varchar, size-nya 2, not null. Lalu ada biaya parkir, integer 20, not null. Nah, untuk mengaktifkan foreign key atau membuat foreign key,
kita bisa gunakan perintah foreign key karena di sini saya akan membuat foreign key ini. Jadi di sini ini lalu buka kurung terlebih dahulu di sini referensi dari tabel pemilik buka kurung tutup kurung ini. Nah, untuk membuat foreign key di sini, yang pertama yang di dalam buka kurung ini, nick ini kita ambil dari sini, nick ini, lalu reference pemilik ini dari mana? Pemilik ini dari nama table yang menjadi referensi kita. Create table pemilik. Jadi di sini tabelnya, lalu nick yang ada di sini buka kurung ini mengambil dari sini, begitu. Atau bisa kita katakan kita membuat foreign key di sini dari reference yang menjadi primary key pada table lain, begitu. Oke, yang kedua sama foreign key, karena saya akan membuat foreign key dari field plat nomor, jadi di sini plat nomor, reference dari tabel kendaraan, plat nomor. Lalu yang ketiga ada yang akan menjadi foreign key selanjutnya, yaitu ada ID petugas di sini. Jadi di sini ID petugas, reference dari ID petugas, reference dari tabel petugas, lalu di sini ID petugas. Jika sudah, titik 2. Oke. Selanjutnya, untuk melihat apa saja tabel yang telah kita buat, yaitu kita bisa menggunakan perintah dash, lalu nama tabelnya. Misalkan saya ingin melihat isi dari tabel parkir, tabel pemilik, jadi dash pemilik. Dalam tabel pemilik kita telah membuat file yang namanya nick dengan tipe char not null yang menjadi primary key. Lalu kita akan melihat tabel petugas. Oke. Lalu yang ketiga tabel kendaraan, dan yang terakhir tabel parkir. Nah, untuk foreign key di sini ditandai dengan mul, dengan mul. Selanjutnya di sini saya akan menginputkan data-data ini ke dalam beberapa tabel yang telah kita buat, gitu. Yang pertama, saya akan menginput data ke dalam tabel pemilik. Caranya insert into nama tabelnya, karena saya akan menginput ke dalam tabel pemilik, jadi into pemilik values, enter, buka kurung,
Yang pertama ada nick di sini. Lalu yang kedua ada nama, lalu alamat. Di sini dengan NIP 23120001, lalu namanya Remo, lalu dengan alamat Melongo. Yang kedua dengan alamat Ciamis, namanya Zaini, dengan NIP 23120002. Lalu yang ketiga alamatnya Bandung, namanya Z, lewat. Tiga. Lalu yang keempat ada dengan alamat Bang Sri, namanya Sandi, punya 23120004. Lalu selanjutnya yang terakhir ada Bang Sri juga, namanya Yono, 5. Jika sudah, jangan lupa titik koma. Oke. Lalu saya akan menginput data ke dalam tabel petugas sama seperti tadi. Perintahnya itu insert into, lalu nama tabelnya petugas, buka kurung, karena di sini tipe datanya integer, kita tidak usah menggunakan tanda petik. Tetapi jika varchar, kita harus menggunakan tanda petiknya terlebih dahulu, baru memasukkan atau menginput teks. Yang pertama ada ID petugas, nama petugas, alamat petugas. Karena integer, tidak usah menggunakan tanda petik. 2312 ID-nya, lalu namanya ada Arma, lalu dengan alamat Cikarang. Alamatnya namanya Revo, dengan ID petugas 2313. Lalu yang ketiga alamatnya Jepara, namanya Z, dengan ID 2314. Sudah, saya hanya menginputkan 3 petugas. Lalu kita akan menginputkan ke dalam tabel kendaraan, sama seperti yang tadi, insert into, lalu nama tabelnya, insert into kendaraan, terus buka kurung. Yang pertama ada plat nomor dengan tipe varchar, jenis kendaraan varchar, merek varchar, lalu warna varchar. Karena varchar kita menggunakan tanda petik di sini. Yang pertama ada mobil dengan plat nomor Z,
1234 R, jenis kendaraannya motor, mereknya B ini, lalu warnanya merah. Selanjutnya yang kedua, kendaraan dengan plat nomor A1243 D, jenis kendaraannya mobil dengan nama Civic ini, warnanya biru. Lalu yang ketiga ada kendaraan dengan plat nomor R 1230B, mobil dengan nama Avanza atau mereknya Avanza, warnanya hitam, brio, hijau. Yang warnanya selanjutnya hitam, Avanza, mobil dengan plat nomor D5050. Hitam sama, ada Vespa, jenis kendaraan motor dengan plat nomor T9054G, T9054G. Jika sudah titik koma, namun sebelumnya ini ada kesalahan. Harusnya saya memasukkan tanda petik di sini, namun tadi lupa. Jadi ini error. Kita mengulanginya. Kita menambahkan tanda petik di sini. Civic. Jangan ada yang salah ya, sorry. Oke, sudah masuk. Kalau yang selanjutnya saya akan menginputkan data ke dalam tabel parkir. Nah, di sini untuk foreign key-nya diusahakan sama dengan primary key yang di atas. Misalkan di sini ada nih. Ini kan menjadi foreign key di sini. Jadi nick ini kita harus samakan dengan nick yang sudah kita input tadi di awal. Di sini kita harus samakan dengan ini, biar tidak terjadi error dan kesalahan dalam penginputan.
sama seperti tadi, insert into nama tabelnya pergi, yang pertama ada nomor 1 integer, kan integer tidak usah menggunakan tanda petik. Dengan nit 23 12 1, lalu ada plat nomornya Z 1234R. Lalu ID petugas 2312, areanya A1, dengan harga 10.000 total biaya. ID petugasnya integer, jadi tidak usah menggunakan petik. Selanjutnya yang kedua, di sini dengan plat nomor A1243, ini petugasnya 2313 dengan area A2, total biayanya biaya parkirnya dengan 15.000. Kalau yang ketiga R1530B, di petugas 2314 dengan area B1 15.000 sama. Ini plat nomornya. Yang keempat D5050N dan 50 ID petugasnya 2313 B2 10.000. Lalu yang kelima, nomor parkir 5 nomor T90 54G dengan ID petugas 2312 dengan area A2 15.000 dan sudah titik koma. Sorry, sebelumnya di sini saya kurang dalam menginputkan plat nomor di nomor parkir yang kedua, jadi ini akan terjadi error. Kita ulangi dari awal. Dan di sini foreign key itu sangat berpengaruh apabila kita tidak menyamakan dalam penginputan. Plat nomornya 1243D. Meskipun salah satu huruf tetap akan terjadi error.
untuk melihat atau melihat struktur apa saja yang telah kita input tadi, atau data-data apa saja yang telah kita input tadi, kita bisa gunakan perintah select bintang from select bintang from, lalu nama tabelnya. Misalkan di sini saya ingin melihat di tabel pemilik. Jangan lupa titik koma. Oke, kita telah menyebutkan ini nama, alamat pada tabel pemilik dengan yang pertama ada NIK 23120001 dengan nama pemilik Gremo, alamat Melongo. Lalu saya ingin melihat misalkan di sini dari tabel petugas. Lalu yang ketiga ada tabel kendaraan. Yang terakhir dari tabel parkir. Oke. Di sini ada tabel pemilik dengan NIK 23120001 dengan nama Remo, alamatnya Melongo. Lalu ada tabel petugas, ID petugas, nama petugas, alamat petugas. Lalu tabel kendaraan, plat nomor, jenis kendaraan, merek, lalu warna. Di sini di dalam tabel parkir ada nomor parkir, ini plat nomor, ID petugas, area, biaya parkir. Selanjutnya di sini ada perintah. Ini saya tutup terlebih dahulu karena sudah tidak digunakan. Dalam perintah join kita bisa gunakan perintah select parkir, karena di sini saya akan menggabungkan dua tabel parkir dot no parkir koma, lalu pemilik dot nama, lalu pemilik dot alamat, koma, lalu parkir dot plat nomor, koma parkir, ada biaya parkir, from pemilik, inner join. Pertama saya ingin membuat perintah ke dalam inner join. Inner join parkir on, buka kurung, parkir dot NIK sama dengan pemilik dot NIK. Kita pakai terlebih dahulu. Di
sini saya ingin menggabungkan antara tabel parkir dengan tabel pemilik. Kita bisa gunakan perintah inner join. Ini seperti ini hasilnya. Nomor parkir 1 dengan nama rem, alamat Melongo, plat nomor kendaraannya Z1234R, biaya parkir 10.000. Lalu kita juga bisa menggunakan perintah select bintang from kendaraan, inner join. Ini untuk menggabungkan dua tabel menjadi satu. Inner join parkir, tahun parkir, plat nomor sama dengan kendaraan, plat nomor. Saya ingin menggabungkan antara tabel kendaraan dengan tabel parkir di sini. Nah, di sini bisa muncul semuanya. Plat nomor, jenis kendaraan, merek, warna, lalu nomor parkir dengan nick dan plat nomor, jadi petugas, area, biaya parkir. Ini untuk perintah inner join. Lalu yang kedua ada perintah rejoin. Lalu selanjutnya ada rejoin. Oke, sudah selesai. Kesimpulannya, inner join hanya akan menampilkan data yang sama atau irisan dari kedua tabel left, sedangkan left join akan menampilkan semua data yang ada pada tabel yang ada di kiri atau tabel pertama, sementara tabel yang ada di kanan, tabel kedua akan menampilkan data yang sesuai dengan tabel yang ada di kiri, sedangkan right join merupakan kebalikan dari left join. Begitu. Pesan saya, jika kita ingin membuat sebuah database, kita harus mencari terlebih dahulu apa yang kita butuhkan, tabel apa saja yang akan kita buat, lalu kita itu membentuk apa saja yang menjadi primary key, foreign key, lalu data apa saja yang harus kita input di sini. Jadi agar tidak pusing ke depannya atau dalam pembuatan database gitu, memudahkan kita dalam membuat database. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata atau dalam menyampaikan materi di sini. Dan mohon maaf sekali tadi banyak sekali codingan yang error karena terlalu terburu-buru atau tidak fokus di sini. Ketika kita ngoding, usahakan tidak ada perintah yang salah atau kurang kelebihan begitu. Mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.